Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sedikit mengenai masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau juga sering disebut Gus Dur. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selama pemerintahannya mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan kontroversial. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang akan kita ulas kali ini. Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Ada satu hal yang juga tidak bisa dilupakan terkait Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kebijakan itu adalah menghapus Departemen Sosial dan pembubaran Departemen Penerangan. Kebijakan itu sontak membuat geger Republik ini. Bagaimana tidak? Saat itu baru sebulan Presiden Gus Dur menjabat sebagai presiden. Perombakan tatanan birokrasi pemerintahan ini mengejutkan sekali, terlebih mengingat bahwa kementerian ini sudah ada sejak pemerintahan Orde Baru. Nah, sekarang apa kalian tahu alasan Gus Dur membubarkan dua departemen ini? Simak baik-baik jawaban Gus Dur. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial hanya sebagai sarang berbagai penyimpangan. Yap, Gus Dur menyebut Departemen Sosial adalah sarang korupsi. Di Depsos juga dana bantuan kemanusiaan tidak sampai secara utuh kepada para korban bencana alam atau para pengungsi yang di daerahnya terjadi konflik sosial. Sementara itu Departemen Penerangan dianggap sering diperalat untuk mendistorsi berbagai pemberitaan yang hanya menguntungkan kepentingan para penguasa Orde Baru. Usulkan TAP MPR tentang PKI dihapus. Negeri kita ini sangat trauma dengan Marxisme dan semua variannya, apalagi komunisme. Ini karena malapetaka yang terjadi di negeri ini pada tahun 1965 yang disebut-sebut merupakan ulah dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Wujud trauma itu salah satunya dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor angka Romawi 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme atau Leninisme di Indonesia. Karena TAP MPR inilah buku-buku berbau kiri dilarang peredarannya di Indonesia selama Orde Baru berkuasa. Namun hal ini mulai berubah pasca tumbangnya Soeharto dan era Orde Barunya. Di saat Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur mengusulkan pencabutan TAP MPRS nomor angka Romawi 25 tahun 1966 ini. Ada yang bisa menebak alasan Gus Dur ingin mencabut TAP MPRS ini? Saat ditanyai di Kick Andy, begini cuplikan tanya jawabnya. Mengapa Anda mengusulkan pencabutan TAP MPRS tentang pelarangan PKI? Karena tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara, melainkan tugas masyarakat. Begitu kata Gus Dur. Tapi Anda terkesan melindungi para ex-PKI. Kata Gus Dur lagi, lah undang-undang dasarnya begitu. Mau gimana lagi? Begitu gimana? Kata Gus Dur, ya melindungi semua. Itu adalah hasil bangsa ini selama 700 tahun berpancasila tanpa nama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi satu tujuan. Begitu jawab Gus Dur. Perbaiki pertumbuhan ekonomi. Saat Gus Dur menjabat Presiden Republik Indonesia, krisis moneter baru saja melanda negeri ini sehingga perekonomian semrawut. Saat Gus Dur menggantikan B.J. Habibie, pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di angka yang sangat memprihatinkan, yakni minus 3%. Presiden Abdurrahman Wahid pun menunjuk Rizal Ramli, seorang pakar ekonomi, untuk duduk di beberapa posisi penting di masa pemerintahannya. Mulai Kepala Bulog, Menteri Keuangan, hingga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Rizal Ramli mengaku saat dirinya masuk jajaran kabinet hingga 21 bulan pemerintahan Gus Dur, perekonomian bisa meningkat kurang lebih 8%. Kalian tahu kenapa ini bisa terjadi? Ungkap Rizal, esensinya dari kebijakan ekonomi Gus Dur adalah keberpihakan. Bagi Gus Dur, ekonomi bukan hanya masalah hitung-menghitung, tapi yang terpenting adalah berpihak pada siapa baru dihitung. Di masa Gus Dur, langkah pertama yang dilakukan pemerintahan Gus Dur adalah dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Dengan rendahnya gaji PNS, maka daya beli masyarakat menjadi rendah. Konsumsi dalam negeri pun sangat rendah. Langkah kedua diakui Rizal dengan melakukan write-off atau penghapusan kredit macet pada UMKM, khususnya bagi para petani. Langkah ketiga yakni dengan memangkas suku bunga. Bahkan bagi para pengusaha hanya diwajibkan membayar pokoknya, tidak lagi membayar bunganya.
Kesimpulan dari video yang telah kalian simak yaitu pertama, Gus Dur menghapus Departemen Sosial dan juga Departemen Penerangan dengan alasan Departemen Sosial menjadi sarang penyimpangan seperti sarang korupsi, sedangkan Departemen Penerangan diperalat untuk menguntungkan para penguasa pada masa Orde Baru. Yang kedua yaitu dicabutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto mengenai pelarangan PKI dan juga pelarangan penyebaran agama komunisme dengan alasan mengucilkan PKI bukanlah tugas dari pemerintah melainkan tugas dari masyarakat. Itu kata Gus Dur. Maka dari itu TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dicabut. Yang ketiga, terjadi krisis moneter perekonomian yang berada di angka min 3%. Lalu keempat, Gus Dur menunjuk Ridza Ramli sebagai Kepala Bulog, Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, yang akhirnya perekonomian naik 8%. Lalu yang kelima, langkah-langkah pemerintahan Gus Dur yaitu 1. Menaikkan gaji PNS, yang kedua, write-off atau menghapus kredit pajak. Nah, itulah sekilas tentang penjelasan dan kesimpulan dari kebijakan-kebijakan yang ada pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.